Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua ya. Minggu kemarin kita udah membahas mengenai diri sendiri, mengenal diri sendiri. Nah, setelah kita mengenal diri kita sendiri, nah kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri. Setelah kita tahu kelemahan dan kekurangan diri kita, tentunya kita harus menerima akan kelebihan yang kita punya dan juga kita harus menerima kekurangan yang kita miliki. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana kepribadian kita. Ya, setelah kita tahu apa itu kelemahan dan apa kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, ini masanya bahwa kita akan mengetahui bagaimana dan apa yang harus saya lakukan setelah saya tahu apa yang ada dan apa yang tidak ada pada diri saya, dengan cara menerima saya apa adanya, artinya menerima diri sendiri. Baik, nah Jung melakukan penelitian dan observasi atas berbagai corak kepribadian manusia selama hampir 20 tahun lebih. Dia melakukan observasi dan penelitian hingga akhirnya ia mengemukakan tentang penggolongan kepribadian manusia. Nah, kepribadian manusia itu memiliki tipe-tipe kepribadian. Nah, berdasarkan observasi dan pengalaman Jung itu sendiri, ada 4 kepribadian manusia. Yang pertama ada extrovert, ada introvert, dan juga ada thinking dan ada feeling. Extrovert artinya dia itu lebih suka bersosialisasi, lebih suka bergaul, lebih suka berkomunikasi dengan orang di luar sana. Kalau dia bersifat introvert artinya dia lebih suka cenderung kalem, sensitif, kemudian cenderung untuk menutup dirinya dan melakukan hal-hal yang tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Nah, kalau thinking artinya orang ini bekerja dengan memikirkan segala sesuatunya secara logika, secara kognitifnya. Kemudian feeling, dia lebih memikirkan sesuatu atau bertindak itu berdasarkan perasaan dan hatinya, berdasarkan intuisi yang dia punya. Nah, itu pembagiannya menurut Jung. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Jung ini dilakukan juga penelitian lanjutan oleh si Isabel Myers pada tahun 1897 sampai 1980 bersama ibunya yang bernama Briggs ya, Catherine Briggs. Dia mempelajari tentang apa yang diteliti oleh Jung tadi selama 40 tahun. Dia melakukan pengamatan dan tipe-tipe kepribadian manusia. Nah, berdasarkan pada teori Jung yang sudah menemukan 4 tipe kepribadian manusia tadi. Kemudian mereka pada akhirnya membuat sebuah psikotes ya yang dapat menggolongkan manusia dalam tipe-tipe kepribadian. Nah, tipe-tipe kepribadian inilah yang akan dimasukkan ke dalam tes kepribadian psikotes oleh si Myers-Briggs. Nah, namanya tes tersebut disebut dengan tes MBTI atau MBTI yang lebih dikenal selama ini. Nah, ini pencetusnya atau yang menemukan tes ini adalah Myers dan juga si Briggs ya. Kemudian lahirlah teori atau tes dari psikotes MBTI ini berdasarkan teori si Jung. Nah, kemudian di sini Myers dan juga Briggs memperkuat dan memperluas temuan dari Carl Gustav Jung ya mengenai 4 kepribadian tadi. Nah, Myers dan Briggs ini ya lebih mengembangkan lagi tipe-tipe kepribadian yang ditemukan oleh si Jung tadi. Nah, tadi ada extrovert, itu introvert. Kemudian dia mengklasifikasikan antara penginderaan dan juga intuitif. Ya, kemudian berpikir dan juga perasa. Kemudian penilai dan pengamat sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau extrovert, introvert ya, kalau penginderaan itu dengan intuitif, artinya berhubungan dengan panca indera. Kalau intuitif ini orangnya lebih ke yang bersifat intuisi ya, atau instingnya, lebih merasakan sesuatu secara instingnya. Kemudian berpikir, lebih ke logika dan juga perasa, lebih ke feelingnya. Kemudian ada penilai dan pengamat. Ada tipikal orang penilai dan pengamat yang suka mengasih komentar sama orang lain begitu. Nah, ini
temuan yang ditemukan oleh Meyer and Bridge dari perluasan tipe-tipe kepribadian yang ditemukan oleh si Jung, ya. Nah, kemudian kombinasi dari keempat preferensi tersebut menghasilkan 16 tipe kepribadian manusia yang lebih complicated, yang mengandung potensi, bakat, dan talenta, sekaligus kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya. Jadi keempat tipikal tadi bisa dikombinasikan satu sama lainnya. Nah, menjadi tipe kepribadian. Nanti di sini juga akan muncul melalui tes MBTI tadi. Nah, pernahkah Anda ya dalam kehidupan atau dalam keseharian membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain? Tentu sering ya. Misalnya, kenapa sih saya tidak sesukses dia? Kenapa sih saya tidak secantik dia? Kenapa sih aku tidak sepintar kakakku? Kenapa sih saya tidak memiliki nasib yang sama dengan orang itu? Nah, umumnya kalau orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain cenderung melihat dirinya itu berada pada pihak yang kurang beruntung, ya. Sedangkan orang lain berada pada pihak yang beruntung, bernasib baik, cantik, bahagia, memiliki segalanya, begitu. Akhirnya dia tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Nah, kita boleh melihat ke atas, namun jangan sampai kita lupa untuk melihat ke bawah. Apa yang kita miliki pada saat sekarang ini harus kita syukuri, karena masih banyak orang yang berada di bawah kita. Nah, masih banyak orang yang tidak pintar dari kita, masih banyak orang yang belum beruntung dibanding kita. Untuk itu, kita sebagai makhluk ya wajib mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita dengan cara menerima diri kita, menerima takdir kita dan ikhlas menjalaninya. Nah, itu dia. Jadi, di sini dapat kita simpulkan ya, menerima diri itu artinya di mana kita menerima segala kelemahan dan kelebihan kita, atau menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini ya, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan diri kita sendiri, tentunya dengan ikhlas. Sehingga sikap kita ke depannya adalah memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan mempermalukan diri kita sebaik-baik disertai rasa syukur ya. Senang, bangga sambil terus mengusahakan kemajuan, begitu. Nah, itu dia bagaimana kita menerima diri dan hakikat menerima diri yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau seseorang itu menolak dirinya sendiri? Nah, itu sangat berbahaya. Apa bahayanya orang menolak diri sendiri? Akibat kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, membuat kita lupa melihat diri kita sendiri, kecewa dengan diri sendiri dan putus asa. Nah, kita adalah kita seperti apa adanya, tapi kita tidak terus-terusan seperti itu ya. Kita harus berkembang. Kita dapat merubah nasib kita kalau kita berusaha. Nah, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan kecewa dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa merubah nasib kita. Nah, seperti yang bilang oleh Tuhan, Allah tidak akan mengubah kaum suatu hamba kalau dia tidak akan mengubah dirinya sendiri. Jadi kita seperti apa yang kita pikirkan. Nah, begitu dia ya. Jadi kita masih bisa memperbaiki diri kita ke depannya. Selanjutnya kita harus bertawakal dan berserah diri. Itu hal yang paling penting. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk menerima diri sendiri? Nah, gimana caranya supaya kita ikhlas menerima diri kita sendiri? Gunakan kacamata paradigma baru, itu yang pertama ya. Tetapkan standar atau target yang realistis. Jadi, realnya target kita seperti apa? Kita tetapkan standarnya seperti apa. Tapi harus yang realistis. Nah, misalnya kita orangnya nggak cantik-cantik banget, berharap punya seseorang yang ganteng, pasangan hidup yang ganteng banget, kemudian kaya raya, kemudian perfect. Nah, itu nggak realistis, artinya itu contohnya ya, tapi ada 1 di antara 1000 kasusnya yang seperti itu. Tapi kita harus bersifat realistis juga. Siapa kita? Artinya kita harus berkaca juga dengan kemampuan kita, berkaca juga dengan kondisi yang ada pada diri kita. Nah, misalnya lagi seperti
orang-orang yang telat atau tidak lama yang mendapatkan jodoh seperti itu ya. Dia kadang menetapkan target itu lebih tinggi dari hal atau yang realistisnya. Nah, lebih tinggi dari kondisi yang ada pada dirinya. Tentu tidak dapat jodohnya, begitu contohnya. Jadi kita punya standar atau target itu tapi yang realistis. Nah, kemudian yang ketiga caranya adalah luangkan waktu bersama orang-orang yang positif. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membawa efek baik kepada kita. Bertemanlah dengan lingkungan yang mendukung kita ke arah hal-hal yang lebih positif begitu ya. Jadi hindari berteman dengan orang-orang yang akan membawa dampak negatif kepada diri kita. Kemudian kita bisa melakukan dengan cara mencari referensi-referensi atau sumber bacaan untuk mengembangkan diri. Misalnya kita punya bakat apa? Nah, kalau kita punya bakat misalnya dalam hal fotografi misalnya, cari buku atau referensi-referensi lainnya yang bisa mengembangkan bakat kita itu. Banyak membaca tentang buku fotografi mungkin, atau banyak berteman dengan fotografer mungkin. Nah, seperti itu dia. Kemudian lakukan sesuatu yang membuat Anda lebih menyukai diri Anda. Jadi, kalau seandainya kamu sudah menemukan bakatmu, passionmu, lakukan sesuatu yang membuat kamu suka atau kamu lebih menyukai dirimu. Lakukan hobimu. Nah, misalnya, ya udah terkadang kita perlu memanjakan diri, artinya membuat atau menyenangkan diri kita sendiri supaya kita menyukai diri kita sendiri. Semisal berdandan. Nah, untuk membuat kita lebih cantik misalnya. Nah, dengan kita berdandan, semisal itu hal yang kecil misalnya. Dengan melihat kita berdandan, oh ternyata saya tidak sejelek itu. Ternyata saya bisa lebih cantik kalau saya berdandan, rajin berdandan. Akhirnya apa? Akhirnya mencintai diri sendiri, ya kan? Nah, dengan adanya kita mencintai diri kita sendiri, kita lebih bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Semangat muncul, motivasi muncul, kemudian kinerja kita pun akan menjadi lebih bagus kalau kita mencintai dan menerima diri kita sendiri. Lakukan apa yang menurut Anda senangi diri Anda. Kemudian buat Anda menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Begitu. Kemudian gunakan kata-kata positif pada diri sendiri. Nah, misalnya optimis, saya bisa. Semangat, saya bisa melewatinya. Saya pasti bisa. Itu kata-kata positif yang harus ada pada diri kita. Kemudian caranya yang terakhir adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ingat, di atas langit memang sudah ada langit, namun jangan sampai kita lupa untuk melihat ke bawah. Ya, artinya orang kita berpikir bahwa kenapa sih saya tidak seberuntung dia? Kenapa sih saya tidak secantik dia? Nah, masih ada di bawah kita yang memiliki nasib yang tidak seberuntung dengan kita. Artinya bersyukur saja dengan apa yang sudah kita miliki, ya, bersyukur. Dan kalau kita mau hal yang lebih, berusahalah. Itu dia. Ya, jadi jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan garis tangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu kata kuncinya, ya. Oke. Kemudian apa manfaat menjadi diri kita sendiri? Nah, kita nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain, atau kita nggak perlu berpura-pura untuk yang bukan passion kita misalnya, ya. Tapi kita jadilah diri kita sendiri apa adanya. Kalau saya orangnya introvert, ya udah saya orangnya introvert. Kalau saya ekstrovert, ya udah saya ekstrovert orangnya. Jadi jadilah diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Pikiran kita menjadi jernih. Kita nggak berpura-pura di hadapan orang lain. Itu dia. Menikmati hidup. Kita bisa lebih enjoy ourselves. Ya. Tahu tidak? Kenapa orang itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, ada orang yang dia kurus tapi dia kaya. Ada yang orang miskin tapi dia gemuk. Nah, salah satunya itu dia tidak menikmati hidup.
Nah, ya, dia tidak menikmati hidup. Artinya apa? Dengan kekayaan yang dia punya, dia berpikir keras. Sampai-sampai lupa makan, sampai nggak ada waktu untuk melakukan atau merawat dirinya mungkin, ya. Atau saking banyaknya uang yang dia punya, kerjaannya adalah memantau, gimana supaya uang saya tidak hilang, gimana supaya uang saya semakin bertambah. Nah, berpikir tanpa dia lupa untuk memanjakan dirinya dan menikmati hidupnya gitu. Tapi orang miskin ada yang gemuk, ada yang sehat badannya, kelihatan ceria mukanya. Kenapa? Karena dia menikmati hidupnya, ya. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia merasa sudah puas dengan apa yang dimiliki dan dia merasa bersyukur. Sehingga apa yang dia makan, apa yang dia nikmati itu berkah, menjadi daging yang berkah terhadap tubuhnya, menjadi kesehatan bagi dirinya. Nah, kenapa orang kaya banyak penyakitnya, yang stroke, jantungan, dan segala macamnya? Mungkin saja kekayaan yang dia miliki tidak berkah. Nah, itu salah satunya, ya. Kemudian manfaat menjadi diri sendiri adalah mengetahui potensi diri dengan mudah. Kita bisa tahu potensi kita itu apa sebenarnya, ya. Kemudian kita bisa mencapai kesuksesan dengan menjadi diri kita sendiri. Kita dengan lebih mudah just enjoy ourselves, ya. Kita bisa menikmati hidup kita dan mencapai kesuksesan yang kita inginkan tanpa terbebani oleh apapun. Itu dia. Nah, ada istilah yang namanya picky, ya. Picky itu adalah ya, personal question. So, write your personal question. Nah, personality questions itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi bagaimana caranya how to write your personality questions. Nah, yang pertama, understanding yourself and your personality style. Kamu harus mengerti akan dirimu sendiri. Kamu harus paham apa yang kamu butuhkan. Pahami dulu diri kita. Kalau kita butuh refreshing, ya udah, jalan-jalan, traveling. Kalau kita butuh shopping, ya udah, lakukan apa yang kita anggap itu menyenangkan buat diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu hidup juga jangan terlalu kikir, ya. Berhemat, dan berhemat. Jangan seperti itu. Kita butuh menikmati apa yang sudah kita upayakan. Kita perlu untuk menikmati apa yang sudah kita hasilkan. Itu dia, understanding yourself and your personality style. Apa style saya misalnya? Kalau misalnya kamu butuh untuk shopping misalnya, kamu butuh style untuk bergaya dan segala macamnya, ya udah lakukan, just do it, just enjoy yourself, ya. Understanding another person in his or her style, mengerti orang lain, ya. Understanding another person, sampai kita mengerti akan diri kita sendiri, kita juga wajib tahu, kita juga wajib memahami orang lain, ya, memahami gaya mereka. Kemudian adapting your style to have better relationship. Nah, kita harus mengadaptasikan, bukan mengadopsi, ya. Kita harus menyesuaikan diri kita. Adapting ourselves, ya. Adapting our style, ourselves to have better relationship. Jadi, kita yang harus menyesuaikan diri ke orang lain. Gimana caranya kita bisa hidup bermasyarakat misalnya, gimana caranya kita bisa punya banyak teman misalnya, masuk ke lingkungan orang-orang baru, kita yang harus menyesuaikan diri di lingkungan tersebut, begitu. Kemudian yang keempat adalah building the better teams. Artinya kita bangun tim-tim yang hebat. Artinya mungkin kita bisa bikin kelompok atau bikin organisasi yang sesuai atau yang sama dengan passion kita contohnya, ya. Jadi, itu dia how to raise our personality questions. Oke. Nah, kemudian berdasarkan teori dari si Jung tadi, tertimbullah berbagai macam perbedaan preferensi, ya. Nah, perbedaan preferensi di sini tadi ada extrovert, ada introvert, ya. Ada sensing, ada intuition. Itu berhubungan dengan intuisi kita, sense kita. Ada thinking, ada feeling kita, ya. Ada judging, ada perceiving. Nah, itu dia preferensinya. Jadi ini nanti dia akan disingkat. Extrovert berarti E, introvert itu I, sensing itu S, intuition itu adalah I,
thinking itu disingkat dengan T, feeling itu L, judging itu J, ya, perceiving itu P. Oke. Nah, dari kepribadian itu akan muncul 16 gambaran tipe yang bisa bergabung atau berkombinasi satu sama lain. Ada namanya ISTJ, ada ISFJ, ada INFJ, ada INTJ, sampai ke INFJ ya. Jadi tipe ini tidak kaku mengkotak-kotakan kepribadian seseorang. Jadi kepribadian seorang itu bisa terdiri dari beberapa kombinasi tipikal kepribadian. Oke. Perlu diingat, setiap tipe itu adalah unik dan istimewa. Kamu adalah dirimu dan kamu adalah istimewa. Tidak ada yang benar ataupun yang salah. Setiap orang menggunakan preferensi itu pada tingkatan-tingkatannya tertentu sesuai dengan kepribadiannya. Tipe tidak menjelaskan segalanya. Jadi enggak menjamin juga dia menjelaskan segalanya tentang kepribadian itu. MBTI itu tidak mengukur keterampilan dan kemampuan. Sebaiknya tidak membatasi Anda dalam mempertimbangkan karir, aktivitas, atau suatu hubungan. Ya. Sadari bias dari tipe Anda untuk menghindari stereotip yang negatif. Jadi lihat apa kelemahannya, apa bias yang ada pada diri kita setelah kita mungkin mengikuti tes MBTI tadi, begitu. Ya, oke. Jadi ini salah satu contohnya, contoh tipikal ISTJ, ya, ISTJ intuitive, sensitive, sensing, kemudian ada thinking, kemudian ada judge, ya. Nah, pengindra yang introvert dengan berpikir sebagai pembantu. Nah, serius dan pendiam, menyukai situasi yang tenang dan aman. Kemudian dia sangat berhati-hati, sistematis, bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam segala hal. Ini tipikal orang yang ISTJ ini. Kemudian memiliki konsentrasi yang tinggi, memegang teguh pada tradisi. Kemudian orangnya ini bersifat teratur, kemudian pekerja keras, ya, fokus pada target yang ingin dicapai. Jika sudah mempersiapkan diri, bisa langsung dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu tipikal ISTJ. Kemudian ada berbagai macam 15 tipikal kepribadian yang lainnya sesuai dengan tipikal atau kepribadian dalam tes MBTI. Namun itu tidak menjamin bagaimana seseorang itu tidak menjamin 100% tentang seseorang tersebut, namun itu bisa menggambarkan secara keseluruhan tentang kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Oke, itu dia bagaimana cara kita menerima diri, dan I hope you will understand about my explanation. Thank you.